Baik sahabatku sekalian, belajar komunikasi dengan manajemen layang-layang. Ketika yang pertama tadi kita belajar tentang bagaimana layang-layang bisa terbang karena seimbang, maka sekarang layang-layang bisa terbang karena ada tali yang benar-benar mampu menahan keseimbangan itu sehingga tetap naik dengan keren. Ternyata fungsi tali ini adalah untuk menarik dan mengulur. Ada sesuatu yang luar biasa. Tarik ulur tari ini dalam hal komunikasi adalah kemampuan Anda untuk mengatur pola bahasa tubuh Anda, pola suara Anda, pola intonasi Anda. Itu tarik ulur. Jadi kalau monoton, coba bayangkan layang-layang ditarik terus, itu juga nggak bagus. Diulur terus juga nggak bagus. Tapi ketika layang-layang ini benar-benar diatur, ada saatnya ditarik sehingga naik, ada saatnya diulur, bahkan ada saatnya untuk menghindari sesuatu yang menghambat dengan cara cerdas menarik dan mengulur. Coba Anda perhatikan baik-baik. Tarik ulur ini saya bahasakan di 3 hal. Anda sebagai seorang pembicara, sebagai seorang guru, sebagai komunikator, maka Anda harus memahami ternyata langkah pertama Anda masuk harus benar-benar masuk yang semangat. Itu adalah menarik. Nah, semangat itu menarik. Cara salamnya juga semangat. Memberikannya juga awal semangat. Memainkan ice breaking, yel-yel, itu menarik. Tuh. Tapi setelah itu, Anda juga bisa mengulur dengan cara apa? Suara dengan intonasi yang sesuai. Ketika Anda bercerita tentang sesuatu yang semangat, tentu suaranya harus tegas. Tapi ketika Anda bercerita sesuatu yang memerlukan penghayatan, suasana juga harus lembut, landai. Dan ini penting. Seorang komunikator yang hebat, dia harus mampu menguasai 3 hal. Yang pertama, suaranya harus bulat. Yang kedua, mampu berjeda dalam menyampaikannya. Dan yang terakhir, jelas. Bulat, jeda, jelas. Tarik ulurnya di situ. Kalau Anda berbicara vokal A jelas. B jelas. Jadi kejelasan Anda dalam memainkan vokal itu berpengaruh pada pemahaman. Tapi kalau Anda tidak jelas, itu bisa berbahaya pada pemahaman. Jadi begini sahabatku. Ketika Anda benar-benar mempelajari berbicara bulat, contohnya gini. Bola, itu jelas. Bulat. Bulat dan jelas. Bola. Air mancur, itu jelas. Buku, itu jelas. Jadi Anda bermain di situ dulu. Sehingga ketika Anda berbicara, coba perhatikan bagaimana cara saya berbicara. Saya berusaha untuk bulat, ada jeda, dan jelas. Dengan adanya pola ini, Anda bisa belajar. Siswa-siswi Anda bisa berpikir, ada sebuah titik celah di mana dia juga bisa untuk memahami. Dan yang terpenting dari semua itu adalah murid Anda tidak capek memperhatikan bahasa yang sedemikian terlalu cepat atau terlalu lambat. Tarik ulurnya begitu. Contoh, ketika saya berbicara tentang contoh Jenderal Sudirman misalnya. Jenderal Sudirman adalah seorang jenderal yang luar biasa. Dia adalah seorang guru. Namun dia juga punya semangat yang luar biasa. Dan semangatnya ini menular pada tentara yang dipimpinnya. Sudirman tidak pernah meninggalkan sholat. Sudirman tidak pernah meninggalkan tanggung jawab. Coba perhatikan baik-baik, ketika Sudirman berusaha untuk melakukan yang terbaik, maka akan menular hal ini kepada orang-orang yang dipimpinnya untuk menjadi lebih baik. Nah, itu contoh, ada jeda, ada tarik ulur. Jadi
kita belajar layang-layang dengan cara ada tarik ulurnya. Ada maju, ada mundurnya. Coba perhatikan, ketika Anda berbicara bahasa tubuh dengan gerakan, rileks, dan seterusnya. Jadi, belajar dari layang-layang. Ada tali yang menjadikan ada tarik dan ulur. Belajar berbicara juga begitu. Intonasinya, lambat dan kencangnya, keras dan lembutnya, jelas, bulat, dan berjeda. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda.